Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di breakdown dan bahas-bahas episode terbaru dari Ultraman Trigger ya teman-teman ya. Yang mana di episode kali ini kita akan membahas episode terbaru yaitu episode ke-23. Yang mana episode yang sangat unexpected sekali. Sebenarnya sudah di-expect ya teman-teman ya. Tapi cara penyampaian dan plotnya ini yang benar-benar wow sekali gitu. Bikin banyak para Ultra fans ini benar-benar mengagumi episode ke-23 kali. Jadi kenapa dikagumi, langsung saja kita akan membahas seperti biasa. Kita akan mulai dari plotnya terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Episode kali ini dimulai oleh Dargon yang baru aja lepas dari ikatan si Hyudram. Dan dia langsung didatengin sama Carmilla. Namun setelah mengetahui bahwa Carmilla ini ngebunuh Hyudram, dia pun memilih untuk meninggalkan Carmilla. Namun Carmilla yang udah gak waras pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Dargon. Dan Dargon pun kaget karena kekuatan kegelapan Carmilla ini sudah sangat-sangat hebat dan bertambah kuat gitu ya teman-teman ya. Akhirnya Dargon pun jatuh ke tangan kegelapan Carmilla teman-teman. Kemudian para anggota God Select berfoto di atas Nars DC yang merupakan reference ke Ultraman 3 juga ya teman-teman ya. Dargon pun muncul di kota dan dalam pengaruh kegelapan dari Carmilla dan dia pun mengacau di kota tersebut seperti itu teman-teman. Semua yang melihat Dargon pun sadar bahwa Dargon berbeda terutama dari matanya yang berwarna merah dan memang kekuatan kegelapannya pun di statistik bertambah ya teman-teman ya. Akhirnya Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger dan bertarung melawan Dargon. Pertarungan yang sangat-sangat sengit ya teman-teman ya, meskipun Trigger ini juga sudah berubah menjadi form power type seperti itu. Akito pun berusaha menyadarkan Dargon dengan wejangannya terkait itu bukanlah kekuatan yang Dargon inginkan gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata sia-sia saja usaha Akito tersebut. Dan Yuna pun akhirnya terlempar karena pengaruh ledakan. Dan karena Kokoro no Kizuna teman-teman, Dargon pun sadar dari kegelapan dan menyelamatkan Yuna dan menangkapnya. Di situ Dargon pun kemudian menjelaskan bahwa dia itu dikendalikan oleh kegelapannya Carmilla. Akito, Yuna dan juga Kengo pun menawarkan Dargon untuk bisa bergabung sama mereka dan melawan kegelapan ya teman-teman ya. Namun Dargon pun mau menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dia ingin berduel dengan Trigger secara adil dan juga secara terhormat teman-teman, seperti itu. Jadi nggak ada penyesalan jika sesuatu terjadi padanya di lain hari karena dia sudah menyelesaikan keinginan terbesarnya yaitu berduel dengan Trigger secara adil seperti itu. Akhirnya Dargon pun datang ke sebuah tempat dan Trigger pun juga menyambutnya untuk berduel. Akito memohon kepada Kapten Tatsumi untuk membiarkan mereka bertarung. Bertarunglah mereka dan Trigger ini menjadi Glitter Trigger Eternity untuk melawan Dargon. Belum semenit pertarungan mereka berjalan, sihir Carmilla pun kembali menyelimuti Dargon. Trigger pun kewalahan melawan berserknya si Dargon ini teman-teman ya. Dan Dargon pun ingin mengambil Yuna meskipun Yuna akhirnya menggunakan kekuatan Yuzare, namun masih kalah kuat oleh kekuatannya si Dargon yang sudah di-enhance, yang sudah diinjek sama kegelapannya Carmilla teman-teman, seperti itu. Dargon pun masih punya kendali sama diri sendiri at least ya teman-teman ya, meskipun sedikit, dan dia pun mencoba melawan. Dan Dargon pun berpesan untuk bunuh dia tanpa ragu karena bisa membahayakan semua jika dibiarkan seperti itu, terutama buat Yuna juga yang mana merupakan kunci dari Eternity Core seperti itu. Trigger yang mencoba menghentikan Dargon pun dihalangi oleh Carmilla dan dibabat habis-habisan sampai Trigger pun itu kewalahan dan kembali ke wujud manusianya. Dan Akito pun menggunakan Hyper Ki Ultraman Reboot dengan Maxima Galaxiumnya, dan Akito pun kemudian mengantarkan Dargon ke peristirahatan terakhirnya. Setelah permintaan terakhir Dargon dikabulkan Akito dan Dargon pun bilang, "My friend," seperti itu. Nah, Carmilla pun kemudian menculik Yuna setelah Kengo berubah menjadi manusia dan menggunakan sihirnya untuk mengendalikan Yuna membuka gerbang Eternity Core. Dan Carmilla pun akhirnya berhasil masuk ke tempat Eternity Core dan mengambil seluruh kekuatan Eternity Core yang diinjek juga sama kegelapannya si Carmilla. Dan dia pun berubah menjadi sosok yang sangat-sangat menyeramkan dan juga mengerikan ya teman-teman, yaitu Shin Megalothor ya teman-teman. Dan plotnya pun selesai seperti itu. Dan seperti biasa setelah plotnya selesai kita akan masuk ke bagian pembahasannya. Ini ada beberapa poin penting yang pengen gue bahas untuk episode kali ini teman-teman ya. Pertama, alasan kenapa Dargon ini meninggalkan Carmilla ya teman-teman ya. Ini alasannya. Di sini Dargon itu pergi setelah dia mengetahui bahwa Carmilla itu membunuh Hyudram dan juga menghisap kegelapannya si Hyudram seperti itu, atau menelan ya teman-teman. Di sini Dargon itu menurut gue baik loh teman-teman ya, dalam tanda kutip baik ya. Kenapa? Karena dia itu yang paling mikirin keadaan teman-temannya gitu ya teman-teman ya, dan keadaan teman-temannya sebagai ras Dark Giants terakhir gitu loh teman-teman. Kan karena Dark Giants itu sisa mereka doang. Yang pertama yaitu Carmilla, terus juga Dargon dan juga Hyudram. Tapi Hyudram udah nggak ada, udah mati gitu kan. Jadi sisa dua yaitu Dargon dan juga Carmilla seperti itu. Nah di situ tuh Dargon itu nggak mau ras Dark Giants itu punah teman-teman. Makanya dia memilih untuk meninggalkan Carmilla sebelum adanya korban lagi dan membuat ras Dark Giants itu punah seutuhnya seperti itu. Namun apa daya karena dia akhirnya diperalat sama Carmilla seperti itu.
Carmilla pun ya teman-teman ya, menurut gua nggak bisa dibilang salah juga gitu dalam mengendalikan si Dargon gitu. Ya dia salah karena dia jahat gitu. Cuman dalam tanda kutip ya teman-teman ya, alasan dia berbuat seperti itu karena ya wajar dia dikhianatin terus gitu loh teman-teman. Kalau kita lihat dari sudut pandang si Carmilla ya, pertama dia sudah dikhianatin sama Trigger yang mana merupakan cowoknya sendiri untuk tobat ke jalan cahaya, sementara mereka adalah Dark Giant seperti itu ya kan. Terus juga Hyudram yang berkhianat dan menusuk Carmilla dari belakang ya teman-teman, yang berkhianat seperti itu. Wajar dia semakin kehilangan sanity-nya dan kewarasannya seperti itu, dan tersinggung kalau Dargon itu nggak mau lagi bersama Carmilla karena dia sudah kehilangan beberapa teman pentingnya gitu ya teman-teman, satu geng istilahnya gitu. Ya meskipun cara si Carmilla ini tuh salah dalam mencapai semua itu ya teman-teman ya, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Carmilla ya wajar dan masuk akal gitu, make sense kenapa sih Carmilla itu bisa sampai segila itu gitu teman-teman. Kemudian kok Carmilla itu bisa sampai sekuat itu ya teman-teman. Pertama dia juga punya banyak jurus baru kayak ngendalin orang baik dari jarak dekat maupun jarak jauh gitu ya teman-teman ya. Terus bisa bikin trigger Glitter Eternity itu kembali ke wujud manusianya atau ke wujud Kangol tanpa color timer itu nyala teman-teman ya. Nah kenapa Bang kok bisa seperti itu? Nah gue jelasin ya teman-teman ya kenapanya. Bahkan Dargon aja pun sampai kaget kok kekuatan kegelapan Carmilla bisa sekuat itu gitu. Apakah sudah bangkit kekuatannya gitu kan? Dan jawaban dari kalian ya, dan jawaban dari gue juga pasti karena memang dia sudah menyerap kekuatan Hyudram Bang. Ya itu benar gitu. Cuman ada penjelasan lainnya di balik hal itu teman-teman. Carmilla dan Dargon ini kan bangkit bisa kita hitung nggak lama juga ya dari segelnya mereka pas mereka jadi patung gitu kan. Paling baru ya kalau mengikuti timeline paling baru berapa bulan istilahnya gitulah ya teman-teman ya. Jadi kekuatan kegelapan mereka itu ya belum sepenuhnya bangkit seperti yang dibilang sama Carmilla gitu. Nah tapi si Hyudram ini dia kan yang pertama bangkit teman-teman ya. Dia udah bangkit lebih dulu 1 abad atau 100 tahun sebelum Carmilla dan juga Dargon gitu ya. Jadi kekuatan kegelapan dari Hyudram ini sudah bisa dipastikan lebih kuat, sudah ke-enhance dan sudah bertubuh selama 100 tahun lamanya sampai akhirnya si Carmilla dan juga Dargon bangkit seperti itu. Maka dari itu ketika kekuatan kegelapannya itu ditelan, dihisap sama si Carmilla langsung OP banget gitu kan teman-teman. Sebenarnya mungkin juga udah dikasih clue tentang kekuatan si Hyudram ini dari awal gitu kan, dimana saat Hyudram itu mau ngamuk kalau nggak salah di episode ketiga atau 4 gitu kan, sampai dia akhirnya ditahan Dargon karena katanya bisa menghancurkan sebuah planet gitu, tapi nggak dikasih lihat lagi gitu ya, cuma kayak sekali doang a glimpse of chance doang gitu kayak gitu, nggak dikasih lihat lagi bahwa kekuatan asli para Dark Giant ini seperti apa gitu ya teman-teman ya. Itu menurut gue penjelasannya kenapa Carmilla itu bisa se-OP itu setelah menghisap kekuatan Hyudram ya, karena Hyudram sudah 100 tahun lebih dulu bangkit, sudah lebih lama hidupnya gitu dan sudah menghancurkan sana sini dan mungkin sudah menghisap banyak jiwa-jiwa kehidupan seperti itu ya teman-teman. Seperti itu penjelasan dari gue. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya teman-teman. Nah kemudian masih dengan Carmilla juga, di sini gue pengen ngomongin rencananya Carmilla nih yang benar-benar cerdas menurut gua. Kenapa? Jadi kan dia ini mengendalikan Dargon ya teman-teman ya, dan Dargon itu sempat terlepas dari ikatan sihirnya Carmilla gitu dalam beberapa jam sampai akhirnya dia dikendalin lagi gitu. Menurut gua Dargon ini nggak benar-benar lepas dari sihirnya Carmilla teman-teman ya. Ini juga beberapa dari kalian mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, tapi gue pengen lebih menjelaskan lagi gitu supaya lebih jelas. Nah ini jadi si Dargon ini memang dijadikan sebagai alat oleh Carmilla untuk mendekati Yuna atau Yuzare sebagai kunci ke Eternity Core seperti itu teman-teman. Maka dari itu sengaja dilepasin sihirnya supaya Carmilla ini bisa ngegunain Dargon yang emang suka sama si Yuna gitu ya teman-teman, bisa sampai satu step sedekat itu dan juga mengambil kepercayaan Kangol dan juga Akito dan juga Yuna seperti itu. Karena si Carmilla ini ketawa licik ketika Dargon itu seakan-akan sadar dari sihirnya Carmilla seperti itu. Karena dia sudah tahu akan jadi kayak gimana dan dia sudah masuk dalam rencananya seperti itu. Begitu semua berjalan sesuai rencana dan Torrigger pun muncul juga keluar sama Dargon, Carmilla pun kembali pakai sihirnya, tinggal diaktifin lagi gitu kan, sehingga Torrigger itu nggak bisa nyelamatin Dargon gitu. Dan ketika Torrigger pengen nyelamatin Dargon kan akhirnya dihalangin sama Carmilla gitu. Jadi gua rasa memang sudah masuk ke plannya si Carmilla gitu, dan akhirnya si Dargon mati, kekuatan kegelapannya Dargon dihisap dan mendapatkan Eternity Core. Sebuah master plan yang menurut gua benar-benar brilian dari Carmilla ya teman-teman ya, seperti itu. Dia pun juga dengan pede ngadepin si Torrigger kan, karena memang kekuatan si Carmilla ini juga sudah OP abis ngisap kegelapan Hyudram yang sudah berkembang sedemikian rupa juga gitu kan. Cuman di sini si Ignis itu kenapa dia tidak menghentikan Carmilla? Ini gua nggak ngerti nih kenapa. Cuman menurut
menurut gue dia kenapa diam aja di bawah ngeliatin Carmilla masuk ke tempat Eternity Core, karena menurut gue Ignis itu mungkin menahan diri, dan karena dia tahu kalau dia melawan Carmilla di situ dia bakalan mati gitu ya, mungkin ya teman-teman, seperti itu. Atau dia memang menunggu si Torrigger lebih dulu, langkahnya si Kengo ini seperti apa, jadi dia tinggal ngikut aja seperti itu. Lanjut lagi, Kapten Tatsumi, dia berulang kali ngizinin Akito untuk ngambil spotlight setelah dia memohon. Pertama ketika memohon supaya Dargon diberikan kesempatan buat duel sama Torrigger dan akhirnya dibolehin. Terus juga ketika dia izin untuk dia menyelesaikan permasalahannya dengan si Dargon ini menggunakan Hyper Ki dari Ultraman Reboot, dan akhirnya juga diizinin seperti itu. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena karena dia percaya sama Akito seperti itu teman-teman. Dan Kapten Tatsumi juga tahu bahwa Kengo adalah Ultraman Torrigger. Akito juga dekat sama Kengo, yang mana merupakan tandanya Akito dekat sama Torrigger, istilahnya seperti itu. Jadi apapun yang di Akito lakukan pasti sudah tahu sikon sebenarnya gitu, makanya diizinkan sama Kapten Tatsumi. Selanjutnya di pertarungan duel terakhir antara Torrigger versus Dargon, kok Trigger ini malah pakai Glitter Eternity. Sebenarnya Dargon ini kan senangnya sesuatu yang terhormat terus juga adil gitu. Apakah Torrigger pakai form Glitter Eternity itu adil? Bukannya dia pakai basic form aja, yang mana Dargon juga cuma pakai basic formnya dia dan cuma punya form itu gitu kan. Jawabannya karena Dargon itu nyuruh Torrigger untuk gak hold back gitu, untuk gak nahan kekuatannya, gak nahan serangannya, karena si Dargon itu pun udah punya niat baik untuk bergabung dengan mereka gitu teman-teman. Maka dari itu pertarungan terakhir si Dargon sama Torrigger itu dia bener-bener pengen all out sebelum dia bergabung ke sisi baik seperti itu teman-teman. Maka bisa dibilang itu adalah utangnya Torrigger ya teman-teman ya, 30 juta tahun yang lalu ya. Lama banget utangnya baru dibayar 30 juta tahun. Ya meskipun Dargon pada akhirnya nggak bisa menyelesaikan duel tersebut yang diimpi-impikannya, tapi seenggaknya ya redemption arc-nya ya mantap si Dargon ini. Nah kemudian kita lanjut lagi ke kematian si Dargon ya teman-teman ya, yang sangat-sangat mengejutkan, yang sangat-sangat mengsedih, yang sangat-sangat menyesak, menangis, dan juga mengepik dan juga mengemosional ya, seperti itu ya teman-teman. Setelah semuanya akhirnya dia pun mati dengan tragis. Ini pun masuk juga kan ke prediksi gue di beberapa episode yang lalu gitu, bahwa Dargon akan mengorbankan dirinya sendiri di akhir. Dimana ngorbaninnya bang? Dia nyuruh supaya Torrigger maupun yang lain itu menghentikan dirinya, yang mana berarti dia membunuhnya, karena menghentikan berarti membunuhnya di situ ya teman-teman. Karena dia sudah tidak bisa diselamatin lagi lantaran sihir dari Carmilla yang sangat-sangat kuat. Karena dia nggak mau jadi bonekanya Carmilla, dan kalau dia lepas kontrol semua akan dalam bahaya gitu ya teman-teman ya. Nah maka dari itu sebenarnya Dargon itu OP gue bilang teman-teman. Cuman karena dia memegang teguh jiwa kesatrianya, yang mana dia itu berarti paling waras, dan juga dia nggak licik gitu kan. Dari awal si Dargon pun ini nggak selalu digambarkan atau di framing sebagai seorang karakter yang berada di sisi villain gitu ya teman-teman. Dia itu memiliki kewarasan pertama, terus juga dia tertarik sama manusia dan juga belajar banyak tentang kekuatan manusia gitu. Dan akhirnya di episode ini dia memilih untuk bergabung bersama Kengo, Akito, dan juga Yuna bersama God Select seperti itu ya teman-teman ya. Maka dari itu Dargon ini adalah Dark Giants yang banyak dikasih respect sama ultra fans ya teman-teman ya, seperti itu. Unik memang karakternya si Dargon ini gitu, dan kematian yang menyedihkan ini juga tapi nggak menyedihkan tapi penuh kehormatan lah gue bilang seperti itu ya teman-teman. Karena keinginan terakhirnya itu untuk duel sama Torrigger gak jadi, tapi keinginan terakhirnya untuk dibunuh begitu aja dikabulkan sama Akito, dan untuk dihentikan selama-lamanya seperti itu. Dan juga saat sebelum mati dia juga mengatakan sebuah kata yang mana my friend seperti itu. Itu juga merupakan sebuah reference ke karakter Daram atau Dargonnya di Ultraman 3 seperti itu. Karena dia juga memanggil Ultraman 3 dengan sebutan my friend seperti itu teman-teman ya. Itu juga judul dari episode kali ini juga ya, my friend seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, teori gue bener, yes, akhirnya seperti itu. Gue senang banget nih banyak teori yang bener ya teman-teman ya, bahwa Yuna ini akan diculik dan dipaksa ngebuka Eternity Core sama Carmilla. Gue pernah bilang kayak gitu ya teman-teman, sebagai klimaks dari arc-nya si Torrigger ini, arc terakhirnya. Cuman disayangkan aja ya teman-teman ya, kan Yuna di sini posisinya nggak sadar ya kan gitu ya teman-teman. Dia dikendalin sama Carmilla buat ngangkat tangannya untuk ngebuka gerbang Eternity Core seperti itu. Tapi masa segampang itu sih ngebukanya gitu kan? Nggak dramatis, kurang dramatis menurut gue seperti itu ya teman-teman ya. Terus juga masa tanpa sepenuhnya Yuna sadar, dan masa bisa aktif kekuatannya si Yuzare ini gitu. Dan ini gue bingung gitu kan teman-teman ya. Kan Eternity Core ini bisa kita bilang sebagai sebuah kekuatan terbesar di bumi gitu kan. Tapi kenapa ngebukanya itu terlalu mudah dan cuma sekedar naikin tangan yang ada cincin Yuzare-nya seperti itu. Doesn't make sense aja menurut gue kayak gitu. Coba menurut kalian kayak gimana? Itu ngeganjel banget sih di pikiran gue. Kenapa Yuna nggak sadar tapi dia bisa dipakai buat ngebuka pintu Eternity Core seperti itu. Dan yang terakhir, dengan kekuatan Eternity Core, kenapa Carmilla harus berubah menjadi form Megalothor seperti itu?
Ya, memang kemunculan Megalozoa atau Megalosaurus di akhir episode kali ini karena Carmilla itu berhasil mengambil Eternity Core secara sepenuhnya, diklaim seperti itu teman-teman. Dan yang gue pikir ini sih Carmilla kan punya kekuatan Eternity Core ya teman-teman. Kenapa dia harus berubah menjadi bentuk monster gitu kan? Udah mana geraknya juga kalau jadi monster kan susah, terbatas gitu ya. Palanya juga kagak bisa gini-gini karena lehernya tuh tebal gitu kan. Kenapa dia nggak ngambil form power up aja yang mana akan lebih keren dan gerak bebasnya tuh geraknya tuh lebih bebas, nggak terbatas seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau gue jadi Carmilla ya gue nggak akan ngambil form monster, gue bakalan lebih ngambil form yang membuat gue lebih leluasa bergerak gitu kan. Ya, tapi kan form ini adalah evil god ya teman-teman ya, seperti yang dibilang dan juga dijelaskan seperti itu. Jadi sudah dipastikan bahwa Carmilla ini tahu bahwa dia akan berubah menjadi form seperti itu, atau memang sudah direncanakan dan sudah disiapkan memakai form itu dari awal seperti itu. Dan juga form kedua Megalosaurus ini kan juga mengambil inspirasi dari Gatanotor ya teman-teman, yang mana juga merupakan final boss dari Ultraman 3 yang akan menjadi final boss di Ultraman Trigger seperti itu, yang nanti kayak keong itu yang ada capek-capek itu. Cuma bedanya di sini Megalosaurus ada kakinya gitu, kagak diem aja di air seperti itu. Oke ya teman-teman, ya untuk pembahasan dan breakdown dari Ultraman Trigger episode ke-23 cukup sampai di sini dulu. Coba menurut kalian apa tadi pendapat-pendapat yang gue minta pendapat sama kalian, boleh aja dituliskan di kolom komentar. Dan juga seenggaknya walaupun kalian sudah menonton atau sudah menonton breakdown dari channel lain, tidak apa-apa, seenggaknya gue berharap bisa memberikan satu penjelasan atau satu detail terbaru yang mungkin kalian belum tahu seperti itu. Jadi sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Ciao.